Salah satu mantan santri Gus Samsudin buka suara dan berani jujur terkait sosok kontroversial tersebut. Namun kini Gus Samsudin kembali membuat heboh usai viral sebuah konten berisi video yang menunjukkan adanya aliran sesat yang membolehkan bertukar pasangan suami istri. Dikira benar adanya, ternyata video aliran sesat tersebut hanyalah konten yang dibuat oleh Gus Samsudin. Salah seorang mantan santri Gus Samsudin yang bernama Ian, berani membongkar sosok kontroversial tersebut. Ian mengungkapkan bahwa ada hal-hal yang menurutnya janggal, terutama terkait praktek pengobatan yang Gus Samsudin lakukan. Di sisi lain, Ian juga menyebut ada yang berubah dalam diri Gus Samsudin, tak seperti dahulu. Bahkan warga sekitar pun turut merasakan perbedaan sosok Gus Samsudin dibanding masa lalunya. Makanya sebagian warga pun sempat bilang Udin, Gus Samsudin, enggak seperti dulu, ungkap Ian. Di antara perubahan yang diungkapkan Ian adalah kini Gus Samsudin mematok harga pada pasien yang datang untuk berobat dan membutuhkan tindakan. Bahkan warga sekitar pun turut merasakan perbedaan sosok Gus Samsudin dibanding masa lalunya. Makanya sebagian warga pun sempat bilang Udin, Gus Samsudin, enggak seperti dulu, ungkap Ian. Di antara perubahan yang diungkapkan Ian adalah kini Gus Samsudin mematok harga pada pasien yang datang untuk berobat dan membutuhkan tindakan. Walaupun memang dari dulu Gus Samsudin menerapkan harga untuk pengobatan, tapi tak seperti saat ini. Bayar tapi enggak parah, ujar Ian. Selain itu, Ian juga jujur menyebut Gus Samsudin dulu sangat baik kepada warga di sekitar tempat prakteknya. Terus baiknya Udin dulu sama orang kampung ya baik banget, ngasih kayak sembako, ungkap Ian. Namun sifat Gus Samsudin menurut Ian berubah, terutama setelah membangun padepokan yang cukup megah. Cuma setelah punya padepokan yang baru ini dia merasa ini rumahku, ini tempatku, ujar Ian. Ian juga menyebut Gus Samsudin tak menepati janjinya dengan warga sekitar. Sementara kerjasamanya sama warga mana, janjinya dulu kan sama warga itu parkiran biar warga aja, kata Ian. Terus siapa yang jualan-jualan boleh, sekarang enggak boleh, lanjutnya. Satu persatu orang yang pernah terlibat dengan Gus Samsudin mulai mengungkap sosok asli praktisi pengobatan supranatural tersebut. Selain pesulap merah alias Marcel Radival dan mantan-mantan pasiennya, bekas kameramen hingga teman lama Samsudin juga muncul membongkar sosok asli Gus Samsudin. Teman lama Gus Samsudin mengungkap profesi lama Samsudin sebelum memiliki padepokan dan bagaimana ilmu agamanya saat itu. Selain pesulap merah alias Marcel Radival dan mantan-mantan pasiennya, bekas kameramen hingga teman lama Samsudin juga muncul membongkar sosok asli Gus Samsudin. Teman lama Gus Samsudin mengungkap profesi lama Samsudin sebelum memiliki padepokan dan bagaimana ilmu agamanya saat itu. Teman Gus Samsudin tersebut mengaku sudah lama mengenal Samsudin jauh sebelum memiliki padepokan. Teman lama Gus Samsudin tersebut menceritakan bahwa dirinya dan Samsudin sama-sama menjadi tukang rongsok atau bekerja di bidang rongsokan. Keduanya sama-sama berprofesi sebagai pengepul rongsokan, namun berbeda daerah. Teman lama Samsudin tersebut juga bercerita awal mula keduanya saling kenal yakni karena ia membeli atap seng dari Samsudin. Awal mula kenal yaitu, beli seng bekas dari dia, kata teman Samsudin. Teman lama Samsudin juga mengatakan bahwa sekitar tahun 2013 tidak ada tanda-tanda bahwa Samsudin menyukai hal-hal yang berbau gaib dan memiliki kesaktian. Karena sekarang dia menjadi asumsi publik soal agama, dulu sekitar tahun 2013 soal agama masih biasa saja, kata teman Gus Samsudin. Teman lama Samsudin saat menjalani bisnis di bidang rongsokan tersebut mengaku masih mengenal baik sampai Samsudin mendirikan padepokan sekitar tahun 2019. Ketika memiliki padepokan yang berada di Blitar tersebut, Samsudin sudah tidak terlalu fokus pada bisnis rongsokannya, sehingga sudah tidak terlalu nyambung dengan teman lamanya tersebut. Teman lama Samsudin membeberkan niatnya membongkar masa lalu Samsudin agar masyarakat mengetahui kebenarannya dan teredukasi. Saya melakukan hal ini biar masyarakat mengetahui yang sebenarnya, biar masyarakat teredukasi oleh trik-trik pengobatan yang memakai trik sulap, yang biasanya luar biasa, ujar teman Samsudin. Sebagai teman, ia juga ingin mengingatkan Samsudin agar tidak sampai terjerumus pada perbuatan dosa besar, sebab orang-orang yang ditipunya menggunakan trik adalah orang-orang sakit yang ingin berobat. Teman lama Samsudin tersebut juga mendekati mantan kameramen untuk mendapatkan informasi langsung. Mulanya mantan kameran Samsudin tersebut tidak berani mengaku, namun kini ia sudah berani muncul di publik membongkar trik-trik yang pernah dipakai Gus Samsudin saat pengobatan dan pembersihan rumah.
Mantan kameramen serta santri-santri lain yang sebelumnya ikut Gus Samsudin juga mulai mengakui bahwa banyak settingan yang dilakukannya saat bekerja dengan Samsudin. Mereka mengaku sudah tahu sejak lama namun tidak berani untuk mengingatkan secara langsung dan memilih untuk keluar dari tim Gus Samsudin satu persatu. Terbaru, kini Samsudin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus viralnya video konten yang memperbolehkan bertukar pasangan meski bukan suami istri. Video tersebut dinilai sebagai ajaran sesat dan meresahkan masyarakat. Imbas perbuatannya tersebut, Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Timur sejak tanggal 1 Maret tahun 2024.